Shalom, selamat malam. Bilang sama sebelahnya, kuasai dirimu. Ya. Oke, hari ini saya datang ditemani istri tercinta, ya, Sandy Sujak, ya. Silakan berdiri sayang. Nah, kami baru saja merayakan anniversary kami yang ke-20. Oke. Bisa tampilkan next slide. Ya, anak kami 3, Vania, Vanessa, Valerie, ya tadi seperti mention, ya sahabat dengan Angeline dan dekat sekali ya. Next, tolong slide-nya bisa bantu. Ya, saya dan istri mengembalakan di Victory Church ya, GPDI Cirende, kayak dekat Lebak Bulus. Oke, saudara siap terima firman Tuhan? Bisa bantu slide-nya? Nah, saya sangat concern dengan gambar dan saya percaya kekuatan dari sebuah gambar. Nah, bicara tentang penguasaan diri, gambar yang terbaik yang saya dapatkan itu justru dari binatang, saudara. Ya, next, sebelumnya. Oke. Next lagi. Nah. Oke, ya saya suka gambar ini, saudara. Anda lihat ada yang unik dengan gambar ini? Ya, satu hari saya bawa materi ini ke jemaat, lalu saya bertemu dengan teman saya namanya Bagus Permadi, next. Dan Bagus ini pencinta anjing, saudara. Dan tiba-tiba saya dapat ide sedikit di luar kebiasaan, saya bilang gini, Bagus, anjing kamu tuh luar biasa, namanya Tyson. Dan dia ini juara nasional dalam kompetisi, juara 1 Indonesia. Saya nggak tahu nih jenis anjing apa, kemungkinan pitbull kali ya. Ya, dan pitbull itu punya karakteristik sulit dikendalikan, sulit diatur. Itu karakter dasar anjing ini. Dan itu yang menjadi tantangan buat Bagus ini. Dan dia latih, saudara. Dan dia juara Indonesia tahun berapa. Dan dia sempat dipakai untuk mengawal Presiden SBY pada masa itu. Disewa, dikontrak beberapa lama, saudara. Jadi anjing ini luar biasa. Lalu saya bilang gini, boleh nggak bawa ke gereja? Dan hari itu saya khotbah, sebelum khotbah anjing ini didemonstrasikan tentang penguasaan diri. Dan pitbull ini kekuatannya itu di rahangnya. Sekali dia menggigit, saudara, itu tidak mungkin bisa kita lepas karena hitungannya itu ton. Ya, tapi luar biasa disodorkan, dia suka sekali bola, salah satunya bola. Tapi begitu disodorkan ditaruh di depan hidung dia, kalau pemiliknya say no, dia bisa wait, dia bisa tunggu, saudara. Tapi kalau dikatakan oke, dia langsung gigit. Dan ketika lagi main tiba-tiba oke, lepaskan, dia ngomong kodenya, dia lepaskan, saudara. Dan yang luar biasa, jemaat lebih ingat anjing itu daripada khotbah saya, oke? Dan ada satu jemaat saya ngomong begini sama anaknya, tuh masa kalah sama anjing gitu kan, dan itu begitu berbekas. Nah hari ini saya nggak bawa anjing itu. Ya, nah kita baca satu ayat, saudara. Amsal 16 ayatnya yang ke-32. 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Katakan setelah saya, melebihi seorang pahlawan. Melebihi orang yang merebut kota. Itu gambaran dari seorang pemenang. Amin. Kalau saya tanya, Anda mau jadi pemenang dalam hidup ini? Bahkan lebih dari pemenang? Apa kuncinya, saudara? Sabar. Bilang sebelahnya, sabar. Kuasai diri. Jadi kalau Anda dengar kata sukses, berhasil, menang, itu bukan kaya. Bukan terkenal. Itu kan yang kelihatan. Fondasinya apa? Sabar. Kuasai diri. Siapa di sini ingin sukses? Pasti semua angkat tangan. Siapa mau jadi pemenang? Pasti semua angkat tangan. Tapi siapa di sini mau jadi orang yang sabar? Mungkin nggak menang tanpa penguasaan diri? Nggak mungkin, saudara. Ya, amin. Suami yang sabar melebihi seorang pahlawan. Istri yang sabar melebihi orang yang merebut kota.
Amin. Mau jadi orang sabar? Bagaimana caranya Pak? Simple, harus ada seseorang yang membuat kita tidak sabar. Supaya kita bisa jadi orang yang sabar. Bagaimana mungkin kita bisa jadi orang yang sabar, suami yang sabar, istri yang sabar, orang tua yang sabar, kalau tidak ada seseorang yang membuat kita tidak sabar. Dan orang itu tidak jauh dari kita. Ada di mana? Enggak Pak, di rumah Pak. Ya saya dulu bisa sabar sama jemaat. Sama jemaat saya sabar banget Pak. Itu dia Pak. Kalau jemaat kritik, saya bisa terima. Tapi kalau istri kritik, itu lain cerita. Ya, dulu ya tahun kelima kita hampirlah pernikahan kita retak saudara. Simple. Karena saya tidak sabar. Kita tidak ngomong bicara kemenangan yang besar. Semua yang besar dimulai dari yang kecil. Anda harus belajar sabar dalam hal-hal yang kecil. Buat istri saya. Lemari baju itu menguji kesabarannya. Saya rada lalai kalau habis ambil baju, kadang-kadang lupa tutup lemari. Nah, Tuhan pakai itu untuk melatih dia. Oke. Ya, tapi sekarang saya ngerti itu. Saya bertobat. Atau ambil baju dari bawah, tarik aja berantakan. Nah itu problem. Kalau buat saya saudara, saya paling nggak bisa, saya belajar sampai hari ini puji Tuhan nggak bisa ya. Anda harus menemukan pemicunya. Tutup pintu, buka pintu tidak, tutup lagi. Ya, apalagi kalau buat istri saya dulu awal-awal menikah, kalau kita pria kan rada jorok lah dulu saya ya. Bisa tuh masuk tempat tidur tanpa ganti baju. Waduh, itu langsung teriak sirenenya. Apalagi kalau dari pemakaman. Ah itu dia. Nah itu contoh hal-hal yang kecil, odol. Ya, apalagi kemarin waktu saya sharing di kaum pria, bapak-bapak, masalah apa itu kalau depan rumah, welcome itu. Keset. Ada suami marah besar karena istrinya taruh sepatu di atas keset. Lalu saya berpikir, memang apa yang salah? Buat dia keset bukan buat sepatu, buat kaki. Oh. Jadi Anda lihat itu, bilang sama sebelahnya, tidak ada kemenangan tanpa kesabaran. Tidak ada kesuksesan tanpa kesabaran. Anda mau berhasil, Anda mau sukses, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi bersyukurlah, berterima kasihlah kepada orang-orang yang membuat Anda tidak sabar. Karena mereka lah Anda bisa belajar jadi orang yang, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara. Ya, ini paradigma, sudut pandang. Next tolong. Ya. Ada satu penelitian yang sangat terkenal di dunia ini tentang penguasaan diri, The Marshmallow Test oleh Walter Mischel. Sebuah penelitian eksperimental yang dilakukan oleh psikolog Walter Mischel pada anak usia 4 tahun di tahun 1960. Next slide. Intinya sederhana saudara. Ya, jadi ada beberapa anak, saya lupa persisnya berapa, itu puluhan saudara, atau 100 berapa anak. Masing-masing dimasukkan satu kamar kecil dan diberikan satu tantangan. Marshmallow. Kamu bisa makan marshmallow ini sekarang. Atau kalau kamu bisa menunggu, tidak memakannya segera, kamu nanti akan dapat satu lagi. Walter Mischel mengikuti kehidupan 110 anak. Jadi ada 110 anak yang dites pada masa itu. Yang menjadi partisipan dalam penelitian ini, dan ketika anak-anak ini berusia 40-an akhir dan 50-an awal, anak-anak yang mau menunggu sampai dia dapat 2 marshmallow, tidak memakan marshmallow-nya saat itu sehingga kemudian mereka mendapatkan 2 marshmallow, menjadi orang dewasa yang kuliahnya selesai, mendapatkan penghasilan lebih tinggi, tidak mengalami overweight, dibandingkan dengan anak-anak yang langsung memakan marshmallow yang ditawarkannya. Anda lihat itu? Hal pertama yang Tuhan ajar kepada manusia adalah soal makanan. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya.
kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi makanan bukan hanya bicara tentang makanan, bukan hanya bicara tentang marshmallow. Tapi sesungguhnya itu bicara tentang penguasaan diri, pengendalian diri. Jadi tidak ada kemenangan tanpa penguasaan diri. Yang paling penting, yang harus kita ajar kepada anak kita, yang membuat anak kita berhasil kelak, bukan di mana dia bersekolah. Bukan apa kurikulumnya, tapi apakah dia dapat menguasai diri. Amin. Dan tantangan terbesarnya adalah khususnya bagi Anda orang tua yang punya banyak uang. Lebih sulit mengajarkan penguasaan diri. Ya, saya ajar anak saya, ketiga putri kami, untuk mereka belajar. Kalau mereka mau sesuatu, tidak langsung diberikan. Sekalipun mungkin kita sanggup memberikannya. Coba belajar untuk mereka mendengar kata tunggu. Ya, nah anak kami, putri kami contoh kayak Vanessa, saudara. Dia untuk dapat iPhone yang sekarang, dia nabung setahun. Ya, dan puji Tuhan Sincia kemarin berkat Tuhan melimpah, oke? Angpaunya, saudara. Dan baru dia bisa beli. Tapi kami mendidik dia, saudara. Amin. Ya, next tolong. Amsal 25 ayat yang ke-28. Baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Apa artinya? Gampang diserang, gampang dikalahkan, gampang dihancurkan. Anda harus sadar kebenaran ini. Next. Pengendalian diri adalah tembok yang melindungi hidup Anda. Bisa katakan setelah saya? Pengendalian diri adalah tembok yang melindungi kesehatan Anda. Pengendalian diri adalah tembok yang melindungi pernikahan Anda. Pengendalian diri adalah tembok yang melindungi keuangan Anda. Bahkan pengendalian diri adalah tembok yang melindungi sukacita, kebahagiaan hidup Anda. Anda boleh jalan-jalan keliling dunia. Tanpa pengendalian diri, bubar semua itu. Ya, saya sama istri ini baru pimpin tur kan ke Israel. Enak sih ke Dubai, kita jalan-jalan. Tapi kan ya namanya liburan tetap ada aja. Ya kalau kita nggak bisa kuasai diri, itu seperti kota yang roboh temboknya. Nah bagi Bapak Ibu memilih jodoh apa dasarnya? Dia bisa kuasai diri nggak? Kalau dia tidak bisa kuasai diri, jangan nikah dulu, saudara. Ya, katakan semuanya, penguasaan diri adalah kunci kemenangan dalam hidup ini. Kebahagiaan dalam hidup ini. Amin. Jadi kalau Anda diajar bagaimana berhasil tanpa penguasaan diri, itu keberhasilan yang sangat rapuh. Seperti kota yang roboh temboknya. Cepat kaya, yang cepat-cepat itu saudara, itu bahaya. Memang jadi, tapi begitu digoncang roboh saudara. Ya, amin. Next, ini kebenarannya saudara. Kuasai diri Anda. Anda tidak dapat menguasai keadaan. Namun Anda dapat menguasai diri Anda untuk tidak dikuasai keadaan. Bisa katakan amin? Ganti kata Anda dengan kata saya. Renungkan baik-baik kebenaran ini. 2, 3. Saya tidak dapat menguasai keadaan. Namun saya dapat menguasai diri saya untuk tidak dikuasai keadaan. Tuhan tidak pernah minta kita menguasai keadaan. Tuhan minta kita menguasai diri kita untuk tidak dikuasai keadaan. Camkan itu baik-baik. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Apapun keadaannya. Jadi bilang sama sebelahnya, kuasai dirimu. Ada 5 hal, next, ada 5 area diri yang harus kita kuasai. Dan ini peperangan yang sesungguhnya. Peperangan yang sesungguhnya bukan di luar kita. Masalah kita yang sesungguhnya bukan di luar kita, namun di dalam diri kita.
Kita tidak bisa menang di luar sebelum menang di dalam. Kemenangan dalam hidup kita harus terjadi lebih dahulu di dalam diri kita. Lupakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan kondisi yang sempurna. No. Kemenangan itu bukan kondisi yang sempurna. Kemenangan, kebahagiaan, keberhasilan adalah sikap hati yang sempurna. Respon yang sempurna. Yang berkaitan erat dengan penguasaan diri. Ayo bilang sama dirimu, kuasai dirimu. Amin. Kuasai dirimu untuk tidak dikuasai oleh keadaan. Yang pertama, next, hati dan pikiran kita. Kuasai hati dan pikiran kita untuk tidak dikuasai keadaan. Kita baca ayatnya, 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu bicara tentang kondisi yang chaos. Semakin hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, keadaan semakin tidak menentu. Semuanya uncontrol. Ekonomi, politik, bahkan cuaca suhu pun semuanya uncontrol, unpredictable, betul? Karena itu, kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Kamu bisa mendengar suara Tuhan. Kamu bisa mendengar tuntunan Tuhan. Katakan setelah saya, ketika saya tenang, saya bisa menguasai keadaan. Ketika saya gelisah, saya dikuasai keadaan. Setuju? Coba belajar tenang. Memang ini tidak mudah, tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Anda harus latih. Dan ini tidak terjadi dalam satu malam, ini proses latihan. Dan kata kuncinya, saudara, ini membantu. Yang penting tenang dulu. Udah bilang sama diri Anda sendiri, yang penting udah tenang dulu aja. Memang ada satu kondisi keadaan di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa selain diem. Udah diem aja dulu. Tenang aja dulu. Tenangkan dirimu, relax. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini firman Tuhan di tengah-tengah peperangan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Masalahnya, tetapi kamu enggan. That's the problem, saudara. Iblis akan memancing kita, membawa kita untuk kita tuh gelisah. Untuk kita takut, bimbang. Orang yang bimbang, orang yang tidak bisa tenang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh keadaan. Dan Tuhan berkata, orang yang demikian, orang yang tidak bisa tenang, jangan harap ia bisa menerima pertolongan dari Tuhan. Jangan harap ia bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Anda mau terima hikmat dari Tuhan? Anda mau terima kekuatan dari Tuhan? Bagian kita apa? Tenang dulu. Itu bagian kita, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kata si jahat di situ bahasa aslinya poneros. Bilang semuanya poneros. Dan poneros itu punya arti full of labors, annoyances, hardship. Apa itu full of labors? Penuh kerjaan. Apalagi hardship, annoyance, penuh gangguan. Nah, kalau hidup Anda penuh kerjaan, penuh. Anda tidak punya waktu untuk istirahat. Anda tidak punya waktu untuk tenang. Saat teduh. Saya mau beritahu, Anda ada di bawah kuasa si jahat. Amin. Mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan paling banyak tercatat itu di hari Sabat, saudara. Ketika umat Tuhan rest. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab dia yang memeliharamu. Coba belajar, tenang dulu.
Amin. Jangan dikit-dikit gini saudara. Ya. Saya hancur, pernikahan saya karena setan. Bisnis saya hancur, keuangan saya hancur karena setan. Saya mau beritahu malam hari ini, setan tidak bisa menghancurkan hidup Anda. Kalau Anda nggak kasih tempat. Begitu Anda gelisah, Anda kasih tempat kepada si jahat, si poneros itu. Coba suami-suami, tenang dulu. Istri ngomel, diem aja dulu. Aman. Serius, saudara. Di jalan nih, orang mau tintin, udah tenang dulu. Mau ambil, ambil aja, saudara. Jalan Anda diambil, emang Anda yang bikin? Tenang aja dulu. Keadaan akan jadi lebih baik, serius. Anda akan terhindar dari masalah yang lebih besar. Tenang aja, coba belajar. Nah, terapinya banyak, saudara. Pakai musik bisa. Istri saya tahu, saya pasang musik yang slow. Lagi banyak masalah, tenang pakai musik, bangun suasana. Ya, coba belajar atau Anda pergi ke tempat yang tenang. Ya, do something. Ketika Anda tenang, Anda kasih tempat sama Tuhan. Ketika Anda gelisah, Anda kasih tempat sama si jahat. Jadi bilang sama sebelahnya, tenang dulu. Anda harus ngerti ya, salah satu yang paling banyak membunuh, menghancurkan banyak orang adalah kepanikan. Coba belajar tenang dulu. Tuhan ada di tengah badai hidup kita. Tengah badai itu tempat yang paling tenang, di tengah badai di tengah-tengah itu. Allah ada di situ. Coba belajar tenang. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita kuasai setelah hati dan pikiran kita? Perkataan lidah kita. Yakobus 3 ayat 2 sampai 5. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Banyak karir, pernikahan, bisnis hancur karena salah ngomong. Saudara. Karena itu saudara, jangan terlalu cepat nulis di sosial media. Please deh. Ya. Anda mau bahagia dalam hidup ini? Jaga perkataan Anda. Coba tenangkan diri, jangan marah langsung ngomong, jangan saudara. Ya, 1 Petrus 3 ayat 10. Baca keras-keras ayat ini. 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bilang mas sebelahnya, harus. Apakah ada pilihan? Jadi mungkinkah kita mengalami kebahagiaan tanpa kita menjaga lidah kita? Mungkinkah kita melihat kesuksesan dalam hidup kita tanpa kita menjaga perkataan kita? Jadi yang harus terjadi dulu adalah kita kuasai. Keadaan lagi susah, jangan bilang susah. Diam aja, katakan apa yang Tuhan katakan, saudara. Semua orang pernah disakiti. Setuju? Ada di sini yang belum pernah disakiti. Kalau ada coba berdiri, kita sakiti Anda hari ini. Supaya Anda tahu sakitnya di mana. Katakan setelah saya, masalah saya yang sebenarnya. Ayo buka mulut Anda, ya, latih mulut Anda untuk mengatakan kebenaran karena Tuhan menaruh kekuatan di situ. Masalah saya yang sebenarnya. Bukanlah masalahnya. Tetapi apa yang saya katakan
dalam hati saya dan pikiran saya tentang masalah saya. Setuju? Jadi yang mesti diubah pertama kali bukan masalah kita, tapi apa yang kita katakan dalam hati dan pikiran. Itu disebut self-talk, perkataan diri kita terhadap masalah kita. Kalau ini Anda katakan kepada orang yang menyakiti Anda, terima kasih kepada orang yang menyakiti saya, karena merekalah saya belajar mengasihi dan mengampuni. Terima kasih kepada mereka yang telah menjatuhkan saya, karena merekalah saya belajar bangkit dan menjadi lebih kuat hari ini. Terima kasih kepada mereka yang telah meninggalkan saya waktu saya sulit, karena merekalah saya belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kalau itu yang Anda katakan, apa masalah Anda? Anda akan melihat hari-hari yang baik. Amin. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah. Ketika Allah melihat bumi ini kacau, gelap gulita, roh Allah melayang-layang di udara, maka berfirmanlah Tuhan. Tuhan ngomong apa? Hancur kita. Enggak gitu kan? Tuhan ngomong apa? Jadilah terang. Tuhan bukan sedang ngobrol, kata-kata pada mulanya diciptakan ada bukan sebagai alat komunikasi. Tapi sebagai alat untuk mencipta. Saya ulangi lagi, kata-kata pada mulanya ada bukan sebagai alat untuk komunikasi, tapi sebagai alat untuk mencipta. Masalahnya bukan kekurangan istri saya. Tidak ada pasangan yang sempurna. Pasangan kita hanya sempurna sebelum kita nikahi. Karena itu masa promosi. Setelah dinikahi masa promosi, habis. Welcome to the jungle. Itu yang terjadi. Yang diubah pertama kali bukan masalah kita. Yang Tuhan ubah pertama kali bukan istri saya gak bisa mengubah saya pun tidak bisa mengubah istri saya. Tapi saya bisa mengubah apa yang saya katakan tentang istri saya. Demikian juga sebaliknya, istri saya terhadap saya. Saya tidak bisa mengubah anak saya. Tapi saya bisa mengubah apa yang saya katakan tentang anak saya. Saya mulai belajar bernubuat. Yesus berkata kepada pohon ara, Yesus berkata kepada angin badai, Anda harus berkata kepada masalahmu, keadaanmu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Satu kali saya mulai mengatakan, istri yang cakap siapakah yang mendapatinya? Saya bilang, Doni, Frankie, Tompuno mendapatkan istri yang cakap. Istri saya dengar dan saya tatap dia, sayang, kamu istri yang cakap. Mulut saya berkata firman, hati yang nyaut, cakap apanya? Ada di hati. Saya ini ngomong, Doni kamu suami yang diberkati Tuhan. Dalam hati, diberkati apanya? Sampai firman itu menyatu dengan hati kita. Ketika firman menyatu dengan hati kita, sesuatu terjadi. Jikalau kamu berkata kepada gunung ini, asal tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi bagimu. Banyak kali kita ngomong, cuman kita gak percaya itu bisa terjadi. Anda harus percaya itu, apalagi firman Tuhan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Biarkan firman Tuhan itu menguasai lidah kita. Biarkan firman Tuhan itu menguasai pikiran kita. Jangan keadaan yang menguasai pikiranmu, jangan keadaan yang menguasai lidahmu. Pastikan firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita serta lidah kita. Amin. Itulah kerajaan Allah dalam diri kita. Katakan semuanya, hati dan pikiran. Lalu yang kedua apa? Perkataan lidah kita. Dan yang ketiga, ini dia saudara, amarah. Ya, ada di sini tidak pernah marah? Nggak mungkin ya. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Baca keras-keras ayat ini luar biasa. 2, 3. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Mengapa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuhan tidak pernah melarang kita marah. Yang Tuhan larang adalah tidak boleh cepat marah, itu yang enggak boleh. Boleh marah? Boleh, tapi jangan di depan.
Di belakang. Jangan lihat kejadian langsung marah. Sabar dulu, kuasai, tenang. Jaga perkataan, tenang dulu, kuasai amarahmu. Dengar dulu penjelasan. Contoh, anak saya satu kali pulang malam. Wah, saya udah mau marahin dia, saudara. Tapi ya puji Tuhan, Roh Kudus ingatkan. Ya, Spania, oke kamu tidur aja. Papi udah ketakutan, udah tenang dulu aja. Yang penting, tenang dulu. Dia istirahat tidur, baru besok pagi saya tanya, kenapa kamu kok pulang malam sekali? Baru dia cerita kondisinya. Kalau setelah mendengar mau marah silakan. Tapi ternyata kan tidak seperti yang saya pikirkan, setuju? Banyak anak terluka karena ya seperti itu, saudara. Coba jangan cepat marah. Ya. Next, tolong. Amarah yang tidak dikendalikan adalah pintu masuk segala kejahatan dan kehancuran. Bukannya Anda boleh marah, kendalikan amarah Anda. Jangan cepat marah, kontrol. Setuju? Kejadian 4 ayat 6-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ketika engkau marah, itu pikiran jahat. Percaya sama saya. Satu kali saya jalan di satu lorong, entah gimana ada orang iseng, ya sekelompok anak muda. Saya udah pelayanan, saya udah penuh Roh Kudus, saudara. Tapi tiba-tiba ada sekelompok anak muda ngomong begini, Cina lewat, Cina lewat. Waduh, saudara, itu tiba-tiba pikiran gini, waduh. Memang saya gak berani ngelawan, cuman pikiran jahat. Ya saya sendirian, saudara. Ya. Saya mulai bayangin, saya pegang granat. Itu ada di imajinasi saya, saudara. Begitu engkau marah, itu iblis tabur benih kejahatan, saudara. Wah, kalau Anda jaga itu. Begitu saya ini nyimpan kepahitan sama papa mamanya. Imajinasinya apa? Bunuh diri. Kalau saya bunuh diri, papa mama nangis. Udah bayangan jahat semua, saudara. Kekecewaan, kemarahan, itu pintu masuk. Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Sebelum berbuat kan mulai dari pikiran. Ada pikiran itu. Jangan terpancing, saudara. Kau harus menguasai itu. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri tempat, kesempatan, celah kepada iblis. Jadi amarah itu celah, saudara. Saya dan istri belajar. Satu kali saya bertobat, kami suami istri bertobat, kami mulai bangun rule. Speak softly. Lidah yang lembut, pohon kehidupan. Tapi lidah yang tajam, melukai hati. Anda ingin ada pohon kehidupan di keluargamu, di hidupmu? Coba, speak softly. Gak ada bentakan, gak ada teriakan. Anda boleh cek di keluarga kami. Kami bangun itu. Saya tulis gede-gede, saya pasang. Ini peraturan. Saya kumpulin ketiga putri kami rapat keluarga. Saya tanya sama mereka, kalian ingin rumah kita ini hutan atau taman? Apa bedanya hutan sama taman? Yang paling kecil nyaut, hutan serem. Taman indah. Hutan gak ada aturan. Taman teratur. Anda gak boleh buang sampah sembarangan di taman itu. Anda gak boleh, ada aturannya, dirawat, saudara. Oke, kalau gitu keluarga kita perlu peraturan. Sepakat. Termasuk papi, mami akan tunduk kepada peraturan itu. Peraturannya apa? 1, ditaati. Speak softly. Bicara yang lembut. Ada ayatnya. Lidah yang lembut, pohon kehidupan. Saya ngaku salah dulu. Saya bertobat. Saya dulu sangat, beberapa kali sempat bentak anak saya. Dan itu pengaruh ke psikologi. Saya bentak dia. Jadi saya lost control, saudara. Tapi saya segera minta maaf, rekonsiliasi, tapi saya sadar itu tidak baik. Ya, nah itulah dosa pria begitu. Udah bikin dosa nggak ngaku itu dosa. Ya, coba belajar kuasai diri. Amin. Nah, kalau ngelanggar ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Masuk kamar mandi 5 menit.
dikunci. Diam aja 5 menit. Yang pertama ngelanggar adalah saya. Oke. Saya yang buat peraturan, ya tapi nggak apa-apa. Langsung anak saya paling kecil, papi 5 menit. Ya papi salah. Saya masuk kamar mandi 5 menit. Udah belum? Belum. Supaya anak kita kan kita harus jadi teladan dong, betul? Oh iya. Ya, anak kita tuh tidak belajar dari kesempurnaan, dari kegagalan kita. Itu kan penguasaan diri, saudara. Dan ya kakak beradik satu kali ya bentak-bentakan masalah kertas. Kelihatannya kecil lah kertas. Ya kenapa? Oke, ada masalah tapi gak perlu bentak-bentakan kan. Dan hari ini kami belajar. Anda bisa lihat ke keluarga kami. Pembantu kami itu betah. Kenapa? Saya coba belajar speak softly. Nada suara itu mempengaruhi suhu rumah, saudara. Anda ingin rumah Anda sejuk? Kalau Anda, ya AC boleh dipasang. Tapi kalau nadanya ngomong tinggi terus. Waduh, di luar dingin, dalamnya panas kan. Coba ngomong lembut. Contoh misalnya. Udah makan belum? Asik kan? Udah makan belum? Itu ngajak berantem, saudara. Kamu dari mana? Atau kamu dari mana? Beda. Satu pesawat tempur darat tebuk gitu ya. Satu kan. Nah, coba belajar. Dan banyak masalah bisa lebih cepat selesai, saudara. Saya belajar menguasai. Jangan cepat marah. Ada masalah ya, masalah selalu ada. Percaya sama saya. Ya, Anda mau nikah dengan siapapun, masalah selalu ada. Coba belajar tenang, jaga perkataan, lalu nada. Jangan emosi, coba kuasai emosimu. Kendalikan emosimu. Lebih cepat selesai kok. Amarah manusia tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Dan itu tidak terjadi dalam satu malam. Itu proses. Amin. Next. Jika amarah adalah pintu masuk kejahatan dan kehancuran, maka ketenangan dan kesabaran adalah pintu masuk kebenaran dan pemulihan. Ketika anak saya malas belajar piano, ogah-ogahan, istri saya dengan penuh iman berkata, Mami percaya kamu senang main piano. Dengan lembut, Mami bersyukur punya anak seperti kamu. Daripada, Mami udah bayar mahal gitu kan. Ayo, Anda tahu Tuhan bekerja loh. Waktu kita mengatakan itu ada kuasa, saudara. Tiba-tiba dia disuruh main piano di sekolah. Jadi dia harus belajar. Hari ini mereka enjoy. Coba belajar. Ketika anak kita memberontak, panggil dia. Kenapa? Coba bicara itu. Latih anak kita. Banyak orang kan, kenapa mesti marah? Katakan saja apa yang Anda inginkan tanpa marah. Bisa enggak? Itu penguasaan diri, saudara. Amin. Ya. Next, yang keempat. Kuasai keinginan kita. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bukan apa yang tidak ada padamu. Apa yang ada padamu, cukupkan dirimu dengan itu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu erat kaitannya dengan mencukupkan diri. Jadi penyertaan Tuhan itu urusannya dengan apa? Kecukupan diri. Makanya hari ini dunia berusaha membuat kita apa? Tidak cukup, selalu kurang. Dibuat selalu kurang. Kurang cepet lah, kurang cerah lah, kurang canggih lah, kurang cantik lah. Baru beli handphone. Udah keluar lagi yang baru. Kan selalu dibuat kurang. Baru operasi plastik, oke. Enggak. Maksudnya buat Anda yang operasi plastik kan. Contoh, aduh Pak hidung saya kurang mancung. Anda operasi aja. Begitu selesai nih, lihat lagi. Ada yang kurang lagi. Iya, selalu. Jadi Anda jangan terjebak. Dunia akan selalu membuat Anda merasa kurang. Tapi kalau Anda dekat dengan Tuhan,
Tuhan nggak lihat yang kurang. Anda akan merasa cukup. Jadi kedewasaan rohani diukur dari situ, saudara. Coba belajar, saudara. Cukupkan diri. Jangan berhutang, setuju? Belajar sabar. Hutang itu kan nggak punya, nggak ada, maksa. Udah sabar aja. Ya. Amin. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi dasar untuk mendapatkan keuntungan yang besar adalah rasa cukup. Tanpa rasa cukup, Anda tidak akan pernah mengalami keuntungan besar dalam hidupmu. Serius sama saya. Ya, ini tipu daya kekayaan, saudara. Rasa tidak cukup itu tipu daya kekayaan. Buat Anda yang suka main judi, saudara, hati-hati, saudara. Anda mau menang sebesar apapun, waktu saya dan istri kami jalan-jalan, waktu itu ada pelayanan juga ke Las Vegas. Kami dengar cerita terkenal, ada orang Indonesia menang jackpot. Miliaran, saudara. Berapa M? 10 miliar, sebutlah 10 miliar. Itu bayangin kalau Anda main jackpot, tiba-tiba Anda dapat grand prize 10 miliar. Langsung bahasa roh, betul? Udah bahasanya udah bukan bahasa roh tanda kutip ya, roh yang lain gitu. Wah langsung kan, mungkin pingsan, mungkin wah seneng banget kan. Tapi percaya sama saya, memang dia beli rumah, beli ini. Percayalah saudara, itu godaan saudara. Pengen main lagi enggak? Akhirnya satu kali dia habis, pengen balik lagi. Habis semuanya saudara. Ya miskin lagi. Coba rasa cukup. Anda harus melatih. Nah ini harus dilatih. Karena budaya sedang melatih kita selalu kurang. Percaya sama saya, Anda punya uang sebanyak apapun, selalu kurang. Dunia akan berkata kurang. Iri hati, apalagi kita selalu membanding-bandingkan diri kita. Nah 1 Timotius 6 ayat 8-9. Kuasai keinginan Anda. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Gak ada merek di situ ya. Ya, biaya hidup kan murah, yang mahal apa? Gaya hidup kan. Tetapi mereka yang ingin kaya, mereka yang ingin cepat kaya, terjatuh ke dalam ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan ini dimulai dari sejak kita kecil, saudara. Coba belajar kuasai keinginan. Itu kunci. Ingat baik-baik, penguasaan diri adalah tembok yang melindungi hidup kita. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Kecuali satu aja, masih kurang juga kan. Itulah iblis. Bilang sebelahnya, emang kurang ajar, oke? Coba belajar, terima kasih Tuhan, cukup. Saya dan istri ini udah gak punya utang, saudara. Dulu kami sempat terlibat utang, karena ingin cepat kaya, selalu merasa kurang. Kita selalu melihat orang lain tuh lebih bahagia, lebih baik hidupnya, setuju? Sampai kita lupa sesungguhnya kita itu orang lain juga buat yang lain. Cukupkan dirimu. Nikmati apa yang ada. Amin. Yang kelima, nah ini dia. Apa yang harus kita kuasai yang kelima? Nafsu seksual. Harus kita kuasai. Hati-hati saudara ya dengan yang satu ini. Amsal 6 ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Ada seorang hamba Tuhan, saya sebut namanya Alan Mayer. Dia orang Australia dan saya ikut workshopnya dia, seminarnya dia tentang The Sexual Man. Dan dia tulis itu sebagai master teologinya dia. Jadi tesisnya dia. Dan dia buat satu pernyataan.
Pernyataannya sedikit mengganggu lah. Ini ngomong kepriaan ya, dalam bicara soal, dia ngomong begini. Dalam soal seks, pria atau sebut laki-laki dan binatang hampir tidak ada bedanya. Oke. Bukan tidak ada bedanya, hampir tidak ada bedanya. Nah, ini penting, saudara. Hampir tidak ada bedanya. Dan dia harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu. Dan dia keluarkan, buku itu membahas itu. Yang membedakan hanya satu, akal budi. Itu yang membedakan. Kemampuannya untuk menguasai keinginannya, hawa nafsunya. Itu yang membedakan. Hanya itu. Dan kalau itu dihancurkan, salah satunya lewat pornografi, itu reaksi otak kan itu menghancurkan. Ada satu bagian otak yang menguasai itu, bagian sini, itu merusak kemampuan untuk menilai, menimbang, akal budi. Akal budi itu di sini, frontal cortex. Sehingga kalau Anda tidak bisa menguasai keinginan nafsu Anda sama dengan binatang. Makanya saya bicara sama Fania. Nah, saya nggak ikut seminar yang perempuan, Pak. Ini yang pria. Nah, Anda mau pernikahan Anda bahagia? Pasti mau. Cek, jadi gini saudara. Saya ini belajar. Ya, jadi yang wanita cek. Ya. Jujur aja, kita pria kan memang Tuhan ciptakan sebagai pembawa benih. Dan memang kita, ya orientasinya seks, pria itu memang makhluk seksual. Tapi hawa nafsu seks itu bukan untuk ditahan atau di stop, enggak, untuk dikendalikan. Makanya belajar dari sejak kecil untuk mengendalikan itu dilatih saudara. Itu kebahagiaan itu di situ, dapat mengendalikan. Jadi kasih itu sabar. Sabar apa? Long suffering, penderitaan yang panjang karena menunggu sampai tiba waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Itu penguasaan diri saudara. Jadi saya tidak mencium Sandy, kami tidak kissing sampai kami menikah. Apakah berat? Tidak berat, tapi amat sangat berat. Ya, saya pria normal. Dan ketika satu kali hari ulang tahun saya bilang, aku minta hadiah dong. Apa hadiahnya? Cium bibir kamu. Dan ciuman bibir itu menurut yang saya dengar dari Bapak Roni Daud Simeon, memicu 20 kali untuk hubungan seks. Rangsangannya itu. Ya, nah itu kan ada dasarnya. Ya. Jadi waktu saya minta itu, saya bersyukur punya istri gini, calon istri yang takut akan Tuhan. Sekarang jadi gini, keberhasilan pranikah itu di tangan perempuan. Tapi keberhasilan pernikahan itu di tangan pria. Jadi Sandy ngomong seperti ini, kamu mengasihi aku kan, bukan menafsui aku. Itu kayak malaikat muncul, pang. Waduh. Kasih itu sabar. Nafsu persis anjing tetangga saya. Ketika musim kawin tiba, terdengar lagu Ahmad Dhani. Aku sedang ingin bercinta karena udah kayak binatang kan. Dia nggak bisa kontrol. Apa yang membuat pernikahan bahagia utuh? Semua pernikahan rumah tangga mengalami ujian. Fondasinya harus kuat. Apa fondasinya? Penguasaan diri. Tidak mudah jatuh cinta untuk yang wanita. Yang pria juga. Kalau Anda gampang jatuh cinta, gonta-ganti pasangan, dengar baik-baik, ya. Anda mau menikah berapa kali? Tapi Anda bisa suka atau jatuh cinta berapa kali? Enggak, coba tolong sadari itu. Nah, oke, kita baca satu ayat. Kuncinya gini, penguasaan diri untuk hawa nafsu ini. 1 Korintus 6 ayat 18 ya. Jauhkanlah dirimu dari
Katakan semuanya, jarak. Jaga jarak. Itu kuncinya, saudara. Saya setelah menikah, ya, saya seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi Tuhan. Tapi ini nggak ngaruh. Alan Meyer ngomong begini, dalam soal seks atau asmara itu 100% urusan hormon. Nggak ada urusan dengan urapan, nggak ada. 100% masalah hormonal. Dan kata kuncinya adalah jarak. Jadi kalau Anda nggak jaga jarak dengan dosa percabulan, dengan pornografi, hal-hal yang bisa merangsang hawa nafsu seksual kita, ya Anda nggak bisa kuasai diri. Jaga jarak, saudara. Sosial media, nah kan masalah gini, kita sekarang kan semuanya serba mendekat, saudara. Dengan sosial media, semua lebih dekat kan. Apalagi ya Anda jaga jarak lah. Kalau buat saya dan istri, ya kami punya komitmen. Saya sangat jaga jarak dengan lawan jenis. Ya, saya tidak akan menerima telepon, WhatsApp, konseling, baik itu sosial media dengan lawan jenis. Ya, kok sombong? Gak apa-apa dibilang sombong. Karena saya sedang melindungi. Karena gini, jangan anggap remeh yang namanya asmara. Kalau pria wanita seperti magnet, punya daya tarik. Ya, contoh kejadian misal satu gereja, mereka sering doa sama-sama. Setelah doa sama-sama kan lalu jalan sama-sama. Pelayanan, konteksnya pelayanan. Makan sama-sama. Itu kan daya tarik, pertama kan mulanya biasa saja. Tapi satu titik udah dekat, itu daya tarik kuat loh. Teng. Oh iya Pak. Nah kalau nggak dijaga, lanjut terus. Nah udah kayak magnet, dideketin terus. Lama-lama daya tariknya makin lama atau makin kuat. Dan satu jarak disebut titik point of no return, pasti nempel. Bilang sebelahnya, pasti nempel. Pasti. Orang yang paling kuat sekalipun tidak akan kuat menahannya. Karena daya tarik seksual itu daya tarik asmara. Begitu Anda jatuh cinta, akal sehat gak jalan. Tai kebo dikira coklat kan. Iya, cinta itu buta. Karena itu saya sadar, ya jangan, ini kan penguasaan diri. Jangan anggap remeh jarak itu, saudara. Waduh kalau habis khotbah atau apa, udah saya mah kabur aja, cuek aja. Saya nggak mau, apalagi contoh misalnya tur. Kemarin kan kita diminta pimpin tur ke Israel misalnya, 15 hari, Masya Allah. Sendirian, nehi. Saya nggak mau, kan jatahnya cuma satu orang kan. Ya, yang lain aja, kalau mau kita ya berdua. Kenapa saudara? 15 hari lalu foto-foto apa semua. Lalu ada memori, aduh. Itu jebakannya. Jangan sok kuat aja. Ya, sama sosial media, ya tolong dah ada gambar-gambar. Memang ada wanita-wanita memang dia menggoda untuk menjebak kita. Jaga jarak, jangan tertipu. Saya punya 3 anak cewek semua masalahnya. Dan saya ingin anak saya menikah dengan pria yang takut akan Tuhan. Seperti bapaknya. Nah buat yang punya anak perempuan itu perlu sentuhan. Jadi kalau Anda sudah tahu uang asli, biasa pegang uang asli, lalu ada uang palsu, Anda bisa tahu ini palsu. Karena anak saya dari kecil kasih bapak itu kasih yang murni tanpa nafsu. Pelukan sentuhan, dia terima kasih yang murni. Anak saya khususnya Vanessa itu hugger, pemeluk. Pagi minta peluk, pulang sekolah peluk, belum tidur peluk. Ya udah saya peluk. Dan itu tanpa nafsu, itu kasih yang murni. Begitu ada pria berkata, aku mencintaimu. Dan dia disentuh aja, dia tahu bisa, ini sentuhannya beda nih. Dan kami udah tanam saudara dari kecil. Ini penguasaan diri. Fania kuasai dirinya. Kenapa? Dia udah penuh itu, dapat kasih dari bapaknya. Sebagai ayah tuh nanti ada peranannya lah. Saya sering peluk dia udah merasa dikasihi. Nah, pria yang jahat adalah pria yang memberikan kasih perhatian untuk mendapatkan seks. Wanita yang bodoh adalah wanita yang rela memberikan seks untuk mendapatkan kasih dan perhatian. Ya,
Saksikan rekamannya, oke? Pria yang jahat adalah pria yang rela memberikan kasih, perhatian untuk mendapatkan seks. Tapi wanita yang bodoh adalah wanita yang rela memberikan seks untuk mendapatkan kasih dan perhatian. Anda jangan, makanya istri saya nggak bodoh. Kamu mengasihi aku atau menafsui aku? Kalau kamu mengasihi aku, sabar dong. Dan saya sadar, saya sabar. Ya saya tunggu aja, sabar aja. Dan segala sesuatu indah pada waktunya. Seks itu menghidupkan dalam pernikahan, tapi mematikan di luar pernikahan. Aborsi contohnya. Amin. Jadi kuasai diri. Kuasai diri. Kalau engkau tidak bisa menguasai dirimu, lupakanlah kebahagiaan. Lupakanlah keberhasilan. Lupakan, forget it. Kuasai dirimu. Next. Ada 5 hal yang harus kita kuasai dalam diri kita. Yang pertama apa? Hati dan pikiran. Yang kedua, perkataan lidah kita. Yang ketiga, amarah kita. Yang keempat, keinginan kita. Yang kelima, seksual kita. Pastikan hati, pikiran, perkataan, amarah, keinginan, bahkan hawa nafsu seksual kita dikuasai oleh firman. Kebenaran, bukan oleh keadaan atau situasi dunia ini. Amin. Anda tidak dapat menguasai keadaan. Namun Anda dapat menguasai diri Anda untuk tidak dikuasai keadaan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang pahlawan. Mari kita berdiri bersama-sama.